selamat malam dan selamat datang teman Baku Daya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di webinar Baku Daya yang ke-8. Sedang sekali malam ini saya, Reni, bersama tim Baku Daya yang bertugas, kembali hadir membersamai teman Baku Daya di webinar bulan Agustus. Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Futures. Jika di bulan Maret, Bakudaya mengadakan webinar mengenai keberanian bermimpi, Dare to Dream, maka bulan ini adalah kelanjutannya, yaitu keberanian mewujudkan mimpi. Nah, sebelumnya saya sampaikan 3 hal mengenai pelaksanaan webinar. Pertama, format webinar malam ini, yaitu talk show diikuti dengan tanya jawab. Selama sesi webinar, feature chat, berbicara, dan video peserta tidak diaktifkan. Kedua, jika ada pertanyaan dari teman Bakudaya, akan dibacakan di sesi tanya jawab. Nah, silahkan ajukan pertanyaan terkait topik malam ini melalui Q&A form yang disediakan dari sekarang di chat. Ketiga, jika ada dari teman Bakudaya nih yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran. Informasi detail akan dibagikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, Deklarasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 merupakan bukti nyata akan kekuatan mimpi, keberanian, dan aksi kolektif para pendahulu bangsa. Bulan peringatan tonggak bersejarah ini menyadarkan kita bahwa semangat kemerdekaan tetap hidup di hati mereka yang berani bermimpi besar dan mendobrak penghalang, mereka yang mengambil langkah berani menuju masa depan yang lebih cerah. Berdasarkan inspirasi ini, Bakudaya mengusung webinar bertajuk Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Futures untuk mengangkat tema keberanian atau courage. Courage untuk mewujudkan mimpi, terutama dalam kepemimpinan. Menurut Bapak Simon Sinek, courage adalah karakteristik yang paling penting dari seorang pemimpin. Setelah ini, mari kita saksikan sejenak cuplikan video yang kami ambil dari YouTube beliau, memaparkan bagaimana kondisi kehidupan saat ini sehingga courage menjadi sangat dibutuhkan. Dan dengan kondisi bagaimana seseorang bisa memiliki courage. Yuk, mari kita saksikan. I get asked very often, what are the most important characteristics of leadership? Vision, charisma, I know plenty of incredible leaders that aren't big Steve Jobs visionaries, they're just not. And I know some fantastic leaders who do not have charisma. They're quiet and super introverted, and they're just not that exciting to talk to, spend time with. When I say charisma, I mean the traditional definition of it, which is more about energy. I believe charisma is undying belief in something, and that they have in spades. But I think courage is the one thing that all great leaders have to have, because we are surrounded by overwhelming forces every day of our lives pushing us to play the finite game. If you're a public company, the markets, all they want for their own selfish gain is for you to make short-term decisions. The pressures are overwhelming. If you're a numbers-driven person, the pressures are overwhelming. If you're in survival mode, the pressures are overwhelming. If you have a spouse who spends more money than you can make, the pressures are overwhelming. All the pressures around us, even the way we treat competition versus rivalry, like we feel like we have to win, win, win all the time. The pressures every day on us are absolutely overwhelming for us to be finite and to prioritize the short term over the long term, to prioritize the urgent over the important. And it takes unbelievable courage to put the important before the urgent. It takes unbelievable courage to resist all the pressures coming from selfish outside parties. It takes unbelievable pressure to do the right thing. So yeah, courage is it. Which begs the question, how do you get courage?
Yeah. And the answer is you got to have people in your life who love you and believe in you. Wow. You got to have friends, you got to have colleagues, you got to have employees that when you just don't have it in you, you just don't think you can, you just don't have it, somebody says, I got your back. I believe in you. Diperlukan courage, keberanian yang luar biasa untuk mengutamakan yang penting dari yang mendesak, untuk bertahan atas tekanan dari luar, dan keberanian yang luar biasa untuk melakukan hal yang benar. Apa salah satu kunci mendapatkan courage? Adalah people. Nah, kita akan mengupas lebih jauh mengenai courage melalui sesi talk show dari webinar yang diprakarsai secara pro bono oleh Bakudaya, berkolaborasi dengan narasumber yang inspiratif sebagai salah satu bentuk bakti Bakudaya untuk berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Bakudaya dengan tagline Elevating Human Potential, Transforming Organization adalah HR consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Sesi talk show webinar yang dimulai setelah ini akan dipandu oleh founder sekaligus CEO Bakudaya, Ibu Maria Samperuru atau Ibu Pepi Samperuru, atau saya biasa merefer dengan Mbak Pepi. Mbak Pepi ini sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia human resource management. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan badan usaha milik negara. Dengan berbagai industri, di antaranya retail, logistik, dan manufaktur. Langsung saja deh ya, kita hadirkan Mbak Pepi untuk memoderasi sesi setelah ini. Halo Mbak Reni, selamat malam. Selamat malam Mbak Pepi. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan ya. Dan terima kasih juga Mbak Reni sudah membuka webinar kita ini dengan semangat yang luar biasa. Terima Dengan senang kasih. hati. Halo teman Bakudaya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita jumpa lagi di webinar Bakudaya bulan Agustus. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Reni, bahwa webinar kita malam hari ini mengusung tema Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Futures. Pada kesempatan yang istimewa ini, kita berkumpul di sini merayakan semangat kemerdekaan yang tak hanya menginspirasi masa lalu, tetapi juga membentuk visi masa depan. Dengan tema Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Futures, kita diingatkan bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari keberanian, dari brave heart, dan visi yang kuat atau bold futures dari para pahlawan bangsa kita. Dalam semangat peringatan Hari Kemerdekaan yang ke-79 di bulan Agustus ini, kita kembali merenungi nilai keberanian atau courage. Tadi juga kita sudah saksikan video singkat dari Simon Sinek dan juga Mbak Reni sudah men-summarize-nya dengan sangat cantik ya. Dan kita bisa yakin bahwa keberanian inilah fondasi dari segala perubahan dan pencapaian. Keberanian bukan hanya tentang menghadapi ancaman atau tantangan, tetapi juga tentang memiliki tekad untuk bertindak melampaui batasan dan keluar dari zona nyaman. Sebagaimana para pahlawan kita yang berjuang demi kemerdekaan, mereka menunjukkan keberanian untuk melawan ketidakadilan dan memperjuangkan hak yang mereka yakini. Namun, keberanian tak hanya berhenti di masa lalu. Di era modern ini,
keberanian tetap relevan dan menjadi elemen krusial bagi para pemimpin dan individu yang ingin mewujudkan masa depan yang lebih baik. Braveheart mencerminkan keberanian untuk bertindak. Sementara Bold Future adalah visi yang kita kejar demi membangun masa depan yang lebih cerah, lebih adil, dan berdaya saing. Melalui webinar kita malam hari ini, kita akan mengeksplor bagaimana courage, bagaimana keberanian berperan penting dalam menciptakan peluang, memimpin perubahan, dan mewujudkan visi masa depan yang penuh dengan harapan. Mari kita sama-sama belajar dari keynote speaker kita yang luar biasa tentang bagaimana semangat kemerdekaan bisa menjadi inspirasi dalam membangun keberanian di hati kita dan mewujudkan masa depan yang lebih berani dan penuh makna. Saya sebagai moderator akan membantu jalannya sesi talk show ini hingga Q&A nanti. Oh ya, form Q&A sudah ada di kolom chat ya. Silakan dituliskan di form tersebut jika teman Bakudaya mempunyai pertanyaan. Sekarang saya akan langsung saja memperkenalkan keynote speaker kita yang sebelum saya undang beliau untuk hadir di tengah-tengah kita akan lihat terlebih dahulu perjalanan karir beliau. Ya, Ibu Evi Wahyuni, biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Evi atau Mbak Evi. Saya biasa memanggil beliau dengan sebutan Mbak Evi. Mbak Evi ini sudah memiliki pengalaman profesional lebih dari 24 tahun pada industri apparel and footwear. Dan juga dengan demikian beliau sangat menguasai end-to-end proses operasional dan manufacturing-nya. Sebagai seorang people leader yang memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, ia berhasil menerapkan pendekatan yang dapat memaksimalkan potensi tim, kemampuan teknis yang luas tentang supply chain, dan jiwa entrepreneurship yang kuat mendukung Mbak Evi dalam mengelola dan memimpin divisinya, dalam memimpin perusahaannya, serta mendorong kolaborasi yang solid, baik di dalam divisi itu sendiri maupun antar divisi, yang kemudian lagi-lagi akan membawa keberhasilan perusahaan untuk terus berkembang dan berkelanjutan. Mbak Evi sebagai salah seorang leader perempuan tampil sebagai sosok yang tegas, kuat, pemberani, pembelajar, dan sungguh-sungguh berusaha untuk mencapai tujuannya. Nah, teman Bakudaya, langsung saja saya undang Mbak Evi Wahyuni. Selamat malam Mbak Evi. Halo, malam Mbak Pepi. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada malam hari ini. Apa kabar Mbak malam hari ini? Baik-baik. Oh, good. Thank you so much. Mbak, kita langsung aja ya supaya benar-benar nih teman Bakudaya bisa langsung mendengar dari Mbak Evi untuk tema kita yang sangat menarik ini ya, Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Future. Nah, langsung saja saya serahkan stage-nya ke Mbak Evi. Silakan. Thank you Mbak Pep. Saya izin share screen ya. Silakan. Sebentar ya teman-teman. Can you all see my screen? Bisa Mbak. Thank you sekali lagi Mbak Pepi buat introduction-nya yang wah luar biasa nih. Saya jadi malu mendengarnya. No, Thank you you Mbak Pepi. are. Halo Silakan. teman Bagudaya. First of all, thank you so much for having me today.
Ya, for the next 45 minutes atau 1 jam ke depan, kita akan berbincang-bincang suatu topik yang sangat menarik dan sangat dekat di hati saya, yang telah menolong saya di dalam perjalanan mencapai titik di mana saya berada, yaitu tentang courage. Nah, before we begin, let me share one illustration ya. Apakah page saya sudah berpindah? Sudah, Mbak. Oke, so teman-teman, let me open with this illustration. Semua pasti tahu ya, ini adalah salah satu keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal. Taj Mahal ada di kota Agra, India. Uniknya, bangunan yang sangat megah ini terletak di tepian Sungai Yamuna. Bangunan megah ini dibangun selama 22 tahun, ya, dan melibatkan sekitar 20.000 pekerja di dalam pembangunannya. Bangunan ini diselesaikan di tahun 1653. Dengan demikian, usianya sudah mencapai sekitar 370 tahun, 371 tahun dan masih berdiri tegak sampai sekarang tanpa bergeser sedikit pun. Bangunan ini sangat megah, ketinggiannya mencapai 74 meter. Salah satu kubahnya itu beratnya sekitar 12.000 ton. Sebagian besar materinya itu adalah marmer putih, diikuti dengan 40 jenis batu-batuan yang diambil dari berbagai macam negara di sekitar India. Jadi bisa kebayang ya teman-teman, bangunan ini pasti sangat berat. Nah, uniknya fondasi bangunan ini itu konstruksinya sangat unik dan sangat kuat, jauh masuk ke dalam dasar bumi, sekitar 17 meter di bawah tanah. Nah, karena bangunan ini didirikan di tepi sungai, maka fondasinya terbuat dari kayu eboni yang konon itu tahan air dan terus bisa lembab ya, karena dia tahan air, dia terus lembab. Nah, ini diisi kemudian dengan batu-batuan, mortar, besi, seperti yang ada di gambar nih. Ada sumur-sumur yang diisi dengan batu-batuan, dengan besi, dengan mortar yang menyebabkan konstruksinya itu begitu kuat sehingga dia bisa menopang bangunan di atasnya yang sangat berat. So long story short, what I want to show you here is bagaimana pentingnya memiliki suatu fondasi yang kuat untuk bisa menyangga bangunan yang begitu berat. So, the message is what is on the foundation will determine how high and how strong we can go. Nah, teman-teman, the same in leadership. Sama ya, di dalam kepemimpinan. Pemimpin yang baik itu memiliki fondasi yang kuat dari dalam dirinya. Because what is inside will determine what is on the outside. Apa yang ada di dalam diri kita itu akan menentukan menjadi pemimpin seperti apa kita. Nah, ini sedikit ilustrasi supaya teman-teman nanti bisa memahaminya dengan lebih mudah ya. Sekarang izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai area leadership sebelum saya masuk ke courage. Saya yakin banyak dari teman-teman Bakudaya akan sependapat dengan saya bahwa jika kita amati lebih jeli, permasalahan yang sering terjadi dalam suatu company, perusahaan, itu disebabkan karena kepemimpinannya bermasalah. Dengan kata lain, maju atau mundurnya suatu perusahaan akan sangat tergantung dari bagaimana kepemimpinannya. So everything rises and falls on leadership, seperti yang dikatakan oleh John C. Maxwell. Nah, jika kita mau sukses, jika kita mau menjadi pemimpin yang tangguh, kita mesti belajar untuk memiliki fondasi yang kuat supaya kita bisa berdampak. Next. Yuk kita lihat dulu ya.
tadi Simon Sinek kan mengatakan bahwa courage itu adalah suatu karakter yang sangat penting di dalam kepemimpinan. Kita lihat dulu ya, apa sih definisi dari leadership itu? Kalau kita Google teman Bagudaya, ada jutaan definisi leadership. Yang paling relate dengan saya dan saya mengaminkan adalah definisi dari John C. Maxwell, bahwa leadership is not about position, is not about status, but leadership is about influence. Nothing more, nothing less. Artinya, leadership itu bukan semata-mata berhubungan dengan posisi atau jabatan yang dimiliki oleh seseorang. Tetapi jika kita membicarakan tentang kepemimpinan, kepemimpinan adalah tentang dampak. Kepemimpinan adalah bagaimana kita bisa memberikan pengaruh kepada banyak orang. Nah, teman Bagudaya, ketika kita berbicara tentang dampak, ketika kita berbicara tentang pengaruh, itu bisa berarti positif, bisa juga berarti negatif. Oke? Dan kita di saat membicarakan tentang pengaruh, pasti ada hubungannya dengan people. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memberi dampak? Bagaimana kita bisa memberi pengaruh yang baik kepada tim kita atau kepada banyak orang? The leader's foundation is character. Seperti Taj Mahal tadi, fondasinya dibangun dengan begitu kuat, dengan batu-batuan, dengan mortar, dengan kayu eboni yang dirancang dengan begitu spesifik untuk menopang beban di atasnya. Demikian juga leadership. Solid leadership foundation is in their character. Tanpa karakter yang solid, akan bisa dipastikan pemimpin tersebut akan jatuh. John Wooden berbicara bahwa be more concerned with your character than your reputation. Because your character is what you really are, while your reputation is what others think you are. Jadi maksudnya John Wooden, dia seorang coach UCLA, dia bilang, concernlah dengan karakter kamu, bukan dengan reputasi kamu. Karena karakter itulah yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Sedangkan reputasi itu adalah pandangan orang. Ya, jadi karakter itu sangat-sangat penting di dalam kepemimpinan. Karakter itu adalah who we are from the inside. Ya, kenapa sih karakter itu penting? Karena karakter itu yang akan menentukan seperti apa kita di luar. What kind of leader we are going to be. Oke. Banyak orang itu salah paham ya tentang leadership. Nah, tadi dikatakan bahwa banyak orang mengira jika dia punya posisi, jika dia punya jabatan, dia pasti seorang leader. Belum tentu. Ada 4 definisi karakter. Nomor 1 adalah authenticity. Tidak ada pemimpin yang perfect. Apa sih authenticity itu? Authenticity adalah keberanian untuk tampil apa adanya. Ya, lebih baik menjadi seorang leader yang real daripada seorang leader yang fake. Karena people do not follow perfect leader. But people want to follow leaders yang authentic, leaders yang do their best. Authenticity tidak akan menggaransi kesuksesan seseorang, tetapi tanpa authenticity akan dipastikan seseorang gagal. Seorang pemimpin itu gagal jika dia tidak autentik. Nah, ketika kita berbicara tentang autentik ya, akan erat kaitannya dengan vulnerability. Seorang yang autentik, dia akan mempunyai keberanian untuk menunjukkan kerapuhan atau vulnerability. Seorang pemimpin yang autentik, dia akan berani mengakui kesalahan. Dia akan berani untuk mengatakan bahwa dia tidak sempurna,
dan dia akan berani untuk terus belajar untuk meng-upskill dirinya. Dan untuk menjadi otentik, teman-teman, diperlukan keberanian. Oke. Kenapa sih perlu otentik? Kenapa sih perlu seorang pemimpin itu untuk real gitu ya, untuk nggak fake? Karena authenticity itu build trust. Kita tidak akan bisa memberikan pengaruh, kita tidak akan bisa memberikan dampak kepada banyak orang jika orang tidak trust kepada kita sebagai pemimpin. So, authenticity itu adalah main ingredient of trust. Jika kita mau dipercaya sama orang, kita harus berani untuk menjadi otentik. Dimensi kedua yang sangat penting sebagai seorang pemimpin yang berkarakter adalah kemampuan untuk self-management. Apa sih itu self-management atau self-leadership? Teman-teman, sebagai seorang pimpin, people itu akan melihat kita all the time. Kita akan diamati bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita akan meresponi tantangan, bagaimana kita akan menghadapi tekanan. Our action itu akan ada di spotlight. Are we doing the right thing? Apakah kita punya integritas? Apakah kita cenderung emosional? Apakah kita mempunyai self-awareness sebagai leader? Bagaimana kita memprioritaskan tas-tas kita? Apakah kita walk the talk atau only just talking? People is watching us all the time. Oleh karena itu, sebagai pemimpin, kita sangat penting untuk bisa memimpin diri sendiri. Bahkan, the most difficult person to lead is actually ourselves. Ya. Yang ketiga, humility. True leadership, teman-teman, kepemimpinan yang sebenarnya adalah kepemimpinan yang peduli dengan orang banyak. Humility is very beautiful karena it gets me off me. Jadi dengan humility, bahasa Indonesia apa ya? Humility itu kerendahan hati. Kita akan mampu untuk menempatkan kepentingan orang lain. Dengan kerendahan hati kita akan dimampukan untuk menempatkan kepentingan tim di atas kepentingan kita. Having humility means we value other people's perspective. Humility is very important. Nah, nomor 4, courage atau keberanian. Sekarang lagi musim ya, insecure leaders. Insecure leaders itu akan cenderung mengkontrol. Insecure leaders dia akan cenderung untuk relies on their power or on their position untuk membuat orang melakukan apa yang dia mau. Dan biasanya seorang leader yang insecure dia akan cenderung micromanage karena dia tidak bisa mempercayai tim dia. Familiar nggak ini teman-teman dengan insecure leader? Ya, seorang pemimpin yang berani dia justru akan bisa memberikan kepercayaan kepada timnya untuk mencapai tujuan yang harus dicapai oleh tim. Sebagai pemimpin itu diperlukan courage, ya. Sangat diperlukan keberanian. Keberanian untuk tampil di depan publik. Keberanian untuk memilih kebenaran. To choose what is right daripada what is easy. Apalagi keberanian untuk sometimes to have personal confrontation. Kita harus berani untuk mengkonfront orang jikalau kita melihat orang itu tidak benar. It needs courage. At the same time, seorang pemimpin juga diperlukan suatu keberanian. Sometimes they have to be silent. Kita harus tahu kapan kita harus diam ketika kita diserang orang, katakanlah. Dan seorang pemimpin harus berani to be authentic. Yang seperti yang kita tadi sudah diskusikan. Ya, so this is why courage is really, really important. Nah, sekarang kenapa courage itu penting sih di dalam kepemimpinan? Courage make leadership possible. Artinya apa? Di dalam kepemimpinan dibutuhkan keberanian. Kenapa dibutuhkan keberanian di dalam kepemimpinan?
Karena salah satu tugas yang paling penting dari seorang pemimpin itu adalah berani membuat positive changes. And to make positive changes, we need courage. Bedakan ya seorang manajer dengan seorang leader. Seorang manajer, jika dia punya plan A, dia akan stick to plan A. They will not mess around. They will make sure that plan A is executed. That's it, period. Bedanya seorang leader berangkat dari plan A. Tetapi di dalam perjalanannya, dia akan berani melakukan perubahan plan B contohnya. Jika dia anggap plan B itu lebih baik. So, seorang leader have the courage to change. Seorang leader mempunyai sifat yang agile. Dia akan peka kapan dia harus melakukan perubahan, dan dia mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan. Seorang leader yang baik, dia tidak hanya berjalan di depan as a role model, tetapi dia juga akan walk beside you as a friend. Dia juga akan bisa walk behind you as somebody who empower you. Jadi seorang leader itu akan bisa melakukan 3 peran ini secara berkesinambungan. Kapan dia berjalan di depan, kapan dia berjalan berdampingan, dan kapan dia bisa berjalan di belakang tim. Seorang leader akan mempunyai keberanian untuk melakukan perubahan meskipun sebenarnya remain comfortable itu much easier. Seorang leader mempunyai keberanian untuk tegas ketika banyak yang tidak sependapat. Seorang leader harus mempunyai keberanian untuk menghadapi tantangan. Seorang leader harus mempunyai keberanian to go on even though seems there is no progress, for example. Seorang leader juga diharapkan untuk berani membuat keputusan di masa-masa yang sulit. So now it is very clear ya, kenapa courage is really, really critical if we want to become a leader. Nah, ini yang saya sangat suka. John Maxwell juga mengatakan ya, courage is not the absence of fear or failure. Artinya, courage itu bukan berarti kita tuh nggak pernah takut. Keberanian itu bukan berarti tidak pernah gagal. Oh, kalau gua nggak gagal, maka gua akan berani. It's not like that. Courage means moving forward in spite of fear. Artinya keberanian atau courage itu adalah kita tetap berani melakukan suatu tindakan meskipun sebenarnya kita itu takut gitu. Courage means knowing there will be failure in the process. Courage itu artinya kita tahu kita mungkin akan gagal, tetapi kita melihat kegagalan itu sebagai bagian dari proses. So courage is not waiting for the fear to go away. Ya, most of the time fear itu adalah yang menghalangi kita. Kita itu dihantui dengan ketakutan. Banyak yang salah paham. Saya banyak mendengar teman-teman tuh bilang begini ya, Bu, saya bukan pemberani, soalnya saya masih punya ketakutan di dalam hidup saya. No, courage is not the absence of fear. Courage is moving forward in spite of the fear. Ya, jadi courage itu adalah suatu keberanian meskipun sebenarnya kita mempunyai ketakutan di dalam diri kita. Di dalam leadership, di dalam dunia kepemimpinan, fear yang namanya ketakutan itu biasanya berhubungan dengan ketidakjelasan akan masa depan. Betul atau betul? Betul ya. So, fear in leadership is usually related to the uncertainty about the future. Tetapi teman-teman, uncertainty about the future itu will never go away. Ketidakjelasan tentang masa depan itu tidak akan pernah hilang. Justru pemimpin diperlukan di dalam ketidakjelasan. Seorang pemimpin diperlukan untuk bisa membuat keputusan, untuk bisa memberikan arahan di saat masa depan itu tidak jelas. So,
Courage is not the absence of fear. Courage is not the absence of failure. Next, Maya Angelou mengatakan, courage is the most important of all the feature because without courage you cannot practice any other virtue consistently. Jadi Maya Angelou bilang justru keberanian itu adalah virtues yang paling penting karena tanpa keberanian kita nggak akan bisa melakukan karakter-karakter seorang pemimpin yang tadi diharapkan tadi. Diperlukan suatu keberanian untuk bisa kita melakukan karakter-karakter yang lain. Dan keberanian ini berada di fondasi. Courage is the foundation of leadership. Because what is inside will determine what is outside of you. Nah, apa sih benefit of courage? Tadi kita sudah singgung sedikit. Ya, nomor 1, keberanian itu memaksimalkan potensi dalam diri kita ataupun potensi dalam orang lain. Jika kita tidak mempunyai keberanian, kita nggak akan bisa mempunyai keberanian untuk memaksimalkan potensi kita. Life shrink and expands in the proportion of one's courage. Artinya, kehidupan kita itu bisa berkembang atau tidak berkembang, tergantung dari seberapa besar sih keberanian kita. Kebanyakan ya teman-teman, kita tidak reach our maximum potential, kita tidak bisa mencapai potensi kita secara maksimal, itu bukan karena kekurangan opportunity, bukan karena kita kekurangan waktu, bukan karena kita nggak punya kemampuan, tetapi kebanyakan we do not reach our potential is because we are lacking of courage. Karena kita nggak punya keberanian, karena kita nggak berani membayar harganya. When I reflect, ketika saya reflect ya teman-teman, if you want to be successful, the higher you go, the higher price that you have to pay. Semakin tinggi kita mau menaiki anak tangga kesuksesan, semakin tinggi juga harga yang harus dibayar. Kita sanggup nggak membayar harganya? The enemy of tomorrow success is today success. Ya, jadi musuh dari kesuksesan di masa depan adalah kesuksesan hari ini. Karena kenapa? Karena kalau kita sekarang sudah sukses nih, kita sekarang sudah mencapai tujuan kita, kebanyakan apa? Kebanyakan kita akan relax, kebanyakan kita akan coasting. Coasting itu bahasa Indonesianya apa ya? Berlabuh. Yuk kita berhenti dulu, yuk kita berlabuh. Most of the time, bukan kesulitan yang mengalahkan kita, tetapi tidak adanya keberanian dan tidak adanya kepercayaan dirilah yang mengalahkan kita. Nah, keuntungan courage yang kedua adalah courage itu sustain us to live a life of few regrets. Apa artinya? Courage membuat kita tidak menyesali hidup. Jarang orang yang berani itu mempunyai banyak penyesalan di dalam hidupnya. Jarang banget. Dan ada suatu research yang mengatakan kebanyakan orang menyesal itu bukan karena dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dia lakukan. Tetapi penyesalan terbesar itu ternyata ketika kita tidak melakukan apa yang sebenarnya kita pengen lakukan. Itu berdasarkan research ya, berdasarkan survei. Tentu yang berhubungan dengan hal yang baik di sini. So, that's number 2. If you have courage, you will have the courage to do something that you want. Nomor 3, courage itu akan memampukan kita untuk bertahan di masa-masa sulit. Ya, hanya dengan keberanian kita akan sanggup untuk bertahan di masa-masa yang sulit. Dan hanya dengan courage kita itu akan bisa mereinvent ourselves and have the power
to leave the familiar. Apa sih artinya reinvent ourselves? Contohnya gini. This is a personal sharing ya. Saya melihat kehidupan itu ada dua babak. The first half and the second half. The first half of our life, of my life, is all about achieving my career. Jadi paruh pertama itu kita berlomba-lomba untuk mencapai kesuksesan. But the second half ini adalah masa-masa di mana kita beralih from career to calling. Dari karir ke panggilan. Panggilan kita itu sebenarnya apa sih? From success to significance. Nah, untuk melakukan peralihan supaya kita bisa hidup lebih konten, untuk melakukan suatu perubahan diperlukan suatu courage. Diperlukan suatu keberanian untuk kita mau melakukan perubahan, to reinvent ourselves. And everyone needs courage. Nah, itu sedikit jabaran tentang apa sih benefit courage. Nah, sekarang kita mau melihat bagaimana caranya nih kita bisa lebih courageous. Oke, Bu Evi, tadi kita sudah banyak mendengar kenapa courage itu penting, ya, sebagai individu, bukan hanya sebagai pemimpin. Tapi kalau kita mau sukses, kita katanya harus berani. Nah, gimana sih sekarang kita bisa berani? Number one, courage is a choice. Keberanian itu adalah suatu pilihan, teman-teman. Each day, choose to be courageous. Ya, setiap hari, pilihlah untuk menjadi berani. Ada quotation yang saya suka banget. Saya lupa siapa ini yang bilang. Courage does not always roar. Dia bilang begitu. Jadi courage itu nggak harus gegap gempita, terus menggelegar. Keberanian itu tidak harus digambarkan sebagai sesuatu yang menggelegar gitu. But sometimes courage can be the little voice at the end of the day that say, I will try again tomorrow. Keberanian itu bisa merupakan suatu suara kecil di dalam hati kita yang bersuara bahwa oke, today saya gagal, I will try again tomorrow. So that's courage. It doesn't have to be loud. Nomor dua, what you focus expand. Apa sih artinya? Apa yang kita fokuskan itu akan membesar. Expand itu membesar ya. Tadi kan dikatakan courage is moving forward in spite of fear. Ya. Courage itu yang akan membuat kita berani melangkah meskipun kita itu takut. Nah, teman-teman, di dalam setiap diri kita itu ada dua emosi. Selalu dua emosi ini berdampingan. Fear and courage. Yaitu emosi takut dan emosi berani. Dua-dua ini akan selalu ada. Pertanyaannya sekarang, emosi mana yang kita akan fokus? Karena emosi yang kita akan fokus, emosi itu yang akan meningkat. Emosi itu yang akan membesar. If we focus on fear, maka fear will increases. Ketika kita fokus pada ketakutan kita, nah kita akan dipenuhi dengan ketakutan, courage kita akan menurun. But if we focus on courage kita akan naik, fear akan menurun. Jadi pertanyaannya simple. Which one do you want to fit on? Saya suka sekali dengan ilustrasi ini. Di dalam pikiran kita itu selalu ada dua anjing. The bad dog and the good dog. Atau anjing hitam dan anjing putih. Anjing mana yang mau gemuk? Itu yang kita kasih makan. Nah, let's say the black dog is fear. The white dog is courage. Anjing mana yang mau kita kasih makan? Dia akan gemuk duluan. Nah, itu ya ilustrasinya ya. So, both emotion are within us. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan ketakutan itu melumpuhkan kita, atau kita memilih untuk courage yang akan menolong kita untuk keep going. Which one do we allow to win? Itu tergantung dari kita.
pilihannya ada di kita. Gitu ya. Yang ketiga, reframing fear and reframing failure. Kalau kita mau menjadi lebih berani, kita harus bisa mereframe yang namanya fear. Kita harus bisa mereframe yang namanya failure atau kegagalan. Karena dua ini adalah musuh terbesar dari courage. Apa sih yang dimaksud dengan fear? Fear itu ketakutan tadi ya. Everyone has fear. Teman-teman, setiap orang itu mempunyai rasa takut. Pasti. Dan ketakutan itu nggak selalu selamanya jelek sih. Contoh, kita mau nyebrang jalan. Kalau kita nggak punya fear, kalau kita nggak punya rasa takut, kita langsung aja nyebrang jalan tanpa lihat kanan kiri, itu juga akan konyol, bukan? Di saat COVID-19 waktu itu. Kalau kita nggak punya rasa fear about COVID, kita akan hidup semaunya, nggak pakai masker, nggak menjaga kesehatan. Konyol, bukan? Yes. So fear is not always bad all the time. But we need to be careful ya teman-teman. Fear can be a speed bump, but do not let fear becoming stop sign. Maksudnya adalah kita boleh punya fear, tapi jangan sampai fear itu membuat kita tidak berani bertindak. Maksudnya itu. Winston Churchill mengatakan bahwa success is going from failure to failure without losing enthusiasm. Ya, failure, kegagalan. Setiap orang itu mempunyai reaksi yang berbeda-beda akan kegagalan. Ada beberapa orang yang takut banget, dihantui banget dengan kegagalan sampai dia itu takut untuk bergerak itu takut. Tetapi ada orang yang bisa overcome kegagalan itu dengan baik. Contoh yang gampang, Thomas Alva Edison. Dia kan pencipta ini ya, light bulb, lampu. Dia melakukan eksperimen tuh ribuan kali. Gagalnya berapa kali? Ribuan kali juga dia gagal. Tetapi dia bilang apa? I failed my way to success. Dia mereframe failure dengan mengatakan, I will not say I failed 1,000 times, tetapi I find 1,000 way that do not work. Jadi ini merephrase failure. Dia bilang, oh aku nggak gagal 1,000 kali, tetapi aku menemukan 1,000 kali cara di mana lampu itu nggak nyala gitu. So it is up to us how we manage our fear. It is up to us how to manage our failure. If we want to move forward, kita harus bisa mereframe failure itu menjadi suatu pembelajaran. Sebagai alat di mana kita bisa belajar sesuatu. Because failure is not a failure ketika kita bisa mengambil maknanya, ketika kita bisa mengambil pembelajarannya. Teman-teman, we can fail, tetapi you don't have to be a failure. Ketika kita bisa mengambil makna dari kegagalan, maka sebenarnya kita itu nggak gagal. Ketika kita mempunyai keberanian untuk mencoba lagi dan belajar dari kegagalan, maka kegagalan itu akan menjadi stepping stone for us to achieve success. Ya, so failure is not failure if we can learn something from it. And do not let failure, teman-teman, untuk mengintimidasi kita. Do not let failure itu untuk membuat kita menjadi takut mencoba. Karena kita nggak bisa menghindari failure 100%. Kita pasti akan mengalami kegagalan somewhere down the line. So, kalau kita pasti akan gagal, sebaiknya kita berteman dengan kegagalan itu ya. Kalau nggak kita akan apa? Kalau nggak kita akan takut-takutan. Kita akan apa ya? Kita nggak akan punya keberanian untuk maju. Yang keempat, last but not least, courage itu requires action.
ya. Jadi courage itu membutuhkan action. Keberanian itu bukan sesuatu yang kita tabung. Oh, kita simpen, aku simpen dulu ya sampai aku berani baru aku bergerak. No, 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 no. Courage is not something that you store up. In fact, saya suka analogi ini. Courage itu sama seperti otot ya. Kalau kita mau punya otot yang kuat, kita mesti ngapain? Kita mesti latihan, kita mesti exercise. Demikian juga dengan courage. If you want to have courage, if you want to be courageous, then you have to exercise, you have to take action, you have to use that courage to be courageous. Karena action justru akan mengurangi ketakutan. Action akan memberikan kita keberanian. Ya, saya suka ilustrasi ini. Courage itu seperti pintu, ini ya, ada pintu. Tapi pintu ini hanya mempunyai satu doorknob. Doorknob itu apa ya? Handle. Hanya punya satu handle dan handle-nya itu hanya ada di dalam, bagian dalam. Di bagian luar nggak ada handle. Nah, kalau ruangan itu tertutup dengan pintu yang handle-nya cuma ada di dalam dan kita ada di dalam ruangan tersebut, artinya apa? Artinya yang bisa membuka pintu itu siapa? Yang bisa membuka pintu itu diri kita sendiri. So only you who can open the door. That's courage. Gak bisa orang lain dari luar itu membuka pintunya karena handle-nya ada di dalam gitu. Jadi if you want to be courageous, you need to take action. Gak bisa sih kita cuma bilang, oh saya tunggu berani dulu ya, baru saya akan take action. Kita nggak akan berani-berani teman-teman kalau kita nggak take action. So take the action first, then you will be courageous. It is similar to confidence. Kalau teman-teman pernah mendengarkan saya berbicara tentang confidence, confidence is the same thing. Kita nggak akan pede kalau kita nggak melakukan action. Justru pede itu, justru kepercayaan diri itu baru akan kita dapat kalau kita do the action. Ya, ada yang namanya competence and confidence cycle. Kita mencoba dulu, mungkin kita gagal. Di saat kita gagal, pasti kita akan belajar kan? Atau di saat kita mencoba, kita pasti ada dua kemungkinan, kita berhasil atau kita gagal. Kalau kita berhasil, kita akan jadi pede. Kalau kita gagal, kita bisa belajar sesuatu dari kegagalan tersebut. Ketika kita gagal, kita belajar sesuatu, kita coba lagi. Ketika kita coba lagi, kita berhasil, kita lebih pede. Nah ini, this is the competence and confidence cycle. Kita hanya bisa pede ketika kita melakukan action. The same as fear. The same as courage. Kita hanya bisa berani ketika kita melakukan action. So the best way to build courage is by doing it, is by taking action. Nah, begitu. Nah, last but not least, teman-teman, find and be a courage companion. Artinya apa sih? If you want to be courageous, the most effective way that I can tell you is find somebody who can breathe courage to you. Find somebody who is willing to walk with you in the journey. Temukan seorang mentor, temukan seseorang yang believe in you, seperti apa yang dikatakan Simon Sinek tadi. Temukan seseorang yang mau menemani kamu dalam perjalanannya, sehingga kamu bisa lebih berani. Ya. Selain itu, also, tadi kan leadership itu about influence ya. Leadership itu about making impact. Leadership adalah tentang memberikan dampak, memberikan pengaruh. So if you want to be a courageous leader, kalau kita mau menjadi pemimpin yang berani, be a courage companion for somebody. Ya, find someone where you can breathe courage to that person. That will mean a lot to that person. Mungkin menjadi mentor buat orang itu yang mengatakan, that's okay, I will be with you. Try again, you can do it. Ketika kita menjadi seorang pemimpin yang courageous,
kita akan bisa menularkan keberanian itu kepada orang lain. Karena courage is contagious. Kalau kita mau mempunyai tim yang berani, maka sebagai pemimpin kita harus berani dulu nih. Kita harus bisa menjadi model dulu. Kita harus bisa walk the walk first, then other people can follow us. Ya, so that's a little bit from me about courage. Saya suka real example nih dari budaya Jepang. Buat teman-teman yang mungkin pernah dengar atau yang bekerja di perusahaan Jepang, orang Jepang itu ya kalau at the end of the day sebelum mereka pulang, mereka akan bilang gini, Otsukare sama desta gitu. Dia bilang gitu. Artinya apa? Thank you for your hard work. Nah, saya suka banget setiap pulang, suami saya dulu kerja di perusahaan Jepang, dia bilang gitu tuh. Bos dia selalu bilang, Otsukare sama desta. Thank you for the hard work. Even though seharian itu sebenarnya ada banyak argumentasi, ada banyak apa kedebak-kedebuk tentang banyak masalah, tetapi at the end of the day, sebelum pulang, si bos akan bilang, Otsukare sama desta. Thank you for the hard work. That can give courage to the team. Yeah. So, guys, this is what I can share with you. If you want to, the key takeaway is be courageous. Jadilah seseorang yang berani. Because seorang pemimpin itu have to go first. Jika kita mau menjadi pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang berdampak, pemimpin yang bisa melakukan perubahan, be a courageous leader. Because seorang pemimpin have to go first. A leader is somebody who knows the way, goes the way, and shows the way. So that would be the last slide from me. Thank you so much for being with me. I'm going to return the session to Mbak Pepi ya, buat kita ngobrol-ngobrol, atau Mbak Reni. Semoga bermanfaat ya teman-teman Bagudaya. Okay, thank you so much, Mbak So I will Evi. stop sharing. Yes. Okay. Sip. Otsukare sama deshita. Iya. Thank you so much. Mbak Evi keren banget, inspiring sekali dan benar ya, si courage ini benar-benar contagious. Aku langsung tertular oleh presentasi Mbak Evi dengan semangat, dengan sharingnya tentang courage ini sendiri. Mbak, aku mau bertanya sedikit. Boleh. Kadang-kadang sebagai leader, ada saat kita lelah juga untuk punya courage untuk terus berada di depan ya. Gimana pun juga leader adalah manusia. Nah, Mbak Evi bisa share nggak dari pengalaman Mbak Evi, gimana strategi Mbak Evi atau saran-saran yang bisa Mbak Evi berikan nih kepada para leader pada saat mereka mengalami situasi adanya keraguan diri atau bahkan adanya imposter syndrome. Nah, itu gimana tuh saran Mbak Evi atau strategi atau sharing dari experience Mbak Evi? Silakan. Ya, oke. Iya teman-teman, pemimpin juga manusia ya, kayak iklan itu. Yes, courage, berani. Kita tuh ada waktunya, ada kalanya kita ada keraguan, because fear, ketakutan itu adalah suatu hal yang normal, teman-teman. Normal. Untuk takut itu sangat normal. Itu adalah suatu emosi yang real. The problem is reaksi kita kepada ketakutan itu apa gitu. Apalagi kalau kita sebagai pemimpin ya, di kantor ataupun di rumah sebagai working mothers katakanlah, sebagai orang tua. Orang tua juga sebagai pemimpin dong. Nah, banyak sekarang ini pemimpin yang juga memiliki imposter syndrome. Dia nggak dia takut gitu ya. Gini, great leaders teman-teman, people will only follow confident leaders.
camkan ini, this is very important. If as leader you do not look confident, then people will not have trust in you. Great leader itu confident in themselves, they confident in their vision, they are also confident in their people. Ini karakter great leader kalau kita mau memberikan pengaruh atau dampak kepada tim kita. Nah, confidence killer, ada confidence killer, ini tadi imposter syndrome, low self image. Imposter syndrome itu apa sih? Imposter syndrome itu adalah kita nggak pede, padahal kita tuh bisa sebenarnya. Tapi kita nggak pede gitu loh. Low self image. This is very profound. The mindset, ketika kita mempunyai low self image, itu sebenarnya kan kita punya mindset bahwa I don't think I can. Benar? I don't think I can. Kalau digali-gali, I don't think I can, ini sebenarnya rooted very deep in I don't think I am. Saya ulangi ya. I don't think I can, kalau digali lagi, itu sebenarnya rooted in I don't think I am. Jadi dia sebenarnya nggak pede dengan harga diri dia sebenarnya. Nah, ini bermasalah teman-teman. If you are a leader, this is going to be a problem. Even if you are not a leader, then this is going to be a big block if you want to be successful. Ya, kita harus gali dulu. Kenapa sih kita punya I don't think I am mindset? What happened in the past? What happened in the past? Kita harus mempunyai keberanian untuk menggali ke belakang. Oh, ini berdasarkan ini ya, from my coaching room or consultation room. Biasanya orang-orang yang mempunyai imposter syndrome, jika ditarik-tarik ke belakang, itu dia mempunyai sejarah di masa lalu. Mungkin dulu waktu dia dibesarkan, orang tuanya itu selalu menyalah-nyalahkan dia. Ya, mungkin waktu dia dibesarkan, dia itu apa ya, banyak diledek teman-temannya. Nah, itu kebawa sampai sekarang nih. Gitu. Nah, ini perlu untuk dibereskan. Karena kalau kita less confident, kalau kita sebagai pemimpin itu less confident, kita juga akan cepat menyerah, teman-teman. Nah, itu. So, low self-esteem itu adalah salah satu musuh terbesar untuk menjadi courageous. Nah, ketika kita merasa imposter syndrome, jadi solusinya apa dong, Mbak? Kalau kita punya imposter syndrome, nomor satu, kita mau berubah nggak sih? Gitu. Itu dulu deh. Soalnya banyak juga nih teman-teman tuh punya masalah imposter syndrome, tapi nggak mau berubah. Ya udah muter-muter itu aja muter. Nah, kalau mau berubah gimana? Kalau mau berubah satu, langkah pertama, kita harus percaya dulu. Kita harus believe in us. Kalau kita nggak believe in us, guys, gimana orang lain akan percaya sama kita? Terutama when we are a leader ya. Dan ini juga banyak leader yang mempunyai masalah. Mereka komplain, aduh, tim saya nggak mendengarkan saya nggak pede ya. Karena you don't believe in yourself. You need to believe, number one, you need to believe in yourself. Number two, imposter syndrome itu kan sebenarnya nggak pede, dia mampu tapi dia nggak pede. Yuk coba diingat-ingat. What are the past success that you have done in the past? Kan nggak mungkin ya selama hidup itu kita nggak pernah ada kesuksesan kecil gitu. Masalahnya kita aware atau kita nggak aware gitu. Yuk kita gali, kita ingat lagi ke masa lalu. Apa sih sebenarnya hal-hal yang kita tuh sebenarnya bisa kok lakukan gitu. Nah, itu salah satu cara mengatasi imposter syndrome. Nomor tiga yang paling penting, seperti yang Simon Sinek tadi bilang, get a mentor. Ini sangat penting. Teman-teman, tidak ada orang mencapai kesuksesan itu sendirian. I arrive where I am now, not alone. I am not self-made. Gak ada orang sukses yang bilang saya itu self-made. Gak ada. When we achieve success, that's because ada orang lain yang mau berinvestasi dalam diri kita. Either ibu kita, either bapak kita, atau either manajer kita, atasan kita, atau even tim kita.
So surround yourself with people who believe in you. Surround yourself with somebody who want to invest in you. Sorry, ini saya agak panjang karena this is very close in my heart. So then the next step would be watch out your circle, guys. Your inner circle is very, very critical. Kalau kalian benar-benar mau menjadi seorang yang courageous. Coba kita selidiki inner circle kita itu siapa sih? Inner circle kita itu ada principle of elevator. Principle of elevator tuh gini. Elevator tuh kan bawa kita naik sama bawa kita turun kan? Ya. Orang-orang di inner circle kita ini siapa? Dia yang sering membawa kita naik atau sering membawa kita turun gitu. The one who encourage us atau terdiri dari orang-orang yang drag us gitu, yang consume us. Nah, kalau kita inner circle kita itu terdiri dari orang-orang yang apa ya? Yang bukannya menyemangati tapi nakut-nakuti, yang membuat kita itu nggak maju. Mungkin waktunya kita mengganti inner circle kita. That's really true, guys. That's really true. It might be sad, but that's really true. So, analyze who is your inner circle. Karena itu akan memberikan dampak kepada kesuksesan kita. Itu Mbak Pepi yang bisa saya beri. Thank you so much. Keren banget. Iya, memang ternyata mendalam ya dari sebuah simptom yang kayaknya aduh, gue ragu nih sama diri gue sendiri, tapi ternyata rootnya itu mendalam ya Mbak Evi. Iya, Thank you benar. banget nih. Mudah-mudahan sharing Mbak Evi ini benar-benar memberi insight juga buat teman-teman Bakudaya yang mendengarkan kita malam hari ini ya, untuk kemudian Iya. melihat lebih dalam ke diri sendiri gitu ya. Oke, oke. Mbak, sudah ada beberapa pertanyaan dari teman Bakudaya yang sudah dilayangkan melalui formulir Q&A. Saya akan bacakan langsung satu persatu ya Mbak ya, nanti kemudian Mbak Evi bisa langsung menjawabnya. Nah, yang pertanyaan pertama adalah bagaimana saran Mbak Evi untuk dapat memelihara growth mindset dengan banyaknya hambatan dan bagaimana menginspirasi, mempengaruhi orang lain supaya memiliki pola pikir ini, si growth mindset tadi, saat mengejar passion mereka. Dari Andrea. Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Bagaimana kita memelihara growth mindset? Terus kemudian bagaimana kita bisa menginspirasi orang lain ya untuk growth mindset. Jadi shortnya begitu. Let's take a look what is growth mindset first. Oke. Oke. Growth mindset itu kan definisinya adalah we have the belief that I can get better. Itu dulu. Itu growth mindset. Growth mindset itu kita punya keyakinan, itu dulu. Kita harus punya keyakinan bahwa we can get better. Itu growth mindset. Kalau fixed mindset, itu kebalikannya. Fixed mindset itu mengatakan, udahlah, I am who I am. Mau ngapain lagi sih? Gitu. Growth mindset itu berarti ketika kita mempunyai growth mindset, itu kita melihat kegagalan sebagai suatu pembelajaran. Tetapi kalau fixed mindset, melihat kegagalan sebagai batas. Oke, gue udah gagal, that's it. I'm done. Saya nggak akan mencoba lagi. Tapi kalau growth mindset, ketika dia menghadapi kegagalan, dia akan bilang, oh, dia akan menganalisa, aku gagal karena ini ya. Tadi aku salahnya di sini. Let me try again. Itu growth mindset. Ya, itu dulu yang kita harus paham. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana kita harus bisa memelihara growth mindset ini? Memeliharanya tentu gini, kita mau menjadi orang yang lebih baik nggak? Itu aja dulu. Kita tanya pada diri sendiri. Do we want to become a better person? Do we want to achieve success? Itu aja. Kalau jawabannya yes, then we need to have a growth mindset. Sulit atau mudah? Teman-teman, nggak ada yang namanya mudah. When we want to achieve success, itu nggak ada yang namanya mudah. John Maxwell bilang, everything worthwhile is uphill.
Segala sesuatu yang indah, segala sesuatu yang worth it, itu tempatnya di atas. Dan untuk mencapai atas, itu kita harus mendaki. Dan ketika kita harus mendaki, itu mudah nggak? Nggak mudah. Jadi nggak ada yang namanya instant success atau apa ya, instant gratification. Itu menurut saya nggak ada sih. Selalu ada hambatan, selalu ada kesulitan. Itu growth mindset. Nah, pertanyaan tadi yang kedua, bagaimana kita bisa menginspirasi orang untuk punya growth mindset? Tadi kan gitu kan? Untuk menginspirasi orang itu selalu harus berangkat dari diri kita sendiri. So, we show them that we have the growth mindset. We learn from the mistake. Karena sebenarnya kesalahan atau kegagalan, it's actually the best teacher. Ya, we can only learn great things itu during our failure. Teman-teman bisa tanya semua orang yang kalian kagumi, semua orang yang mencapai kesuksesan, mereka akan selalu bilang bahwa mereka itu tidak mencapai kesuksesan itu langsung, oh saya langsung sukses. Never. They will reach success only after they fail. Buktikan, tanyakan kepada mereka. So, itu jawabannya untuk pertanyaan pertama. Bagaimana kita bisa menginspirasi orang dan we need to show it first. We need to show it first. Itu Mbak Pep. Oke, Semoga baik. menjawab. Thank you banget Mbak Evi. Baik, kita akan langsung ya Mbak ya ke pertanyaan yang berikutnya. Ini sudah ada pertanyaan kedua dari Nika. Bagaimana pemimpin dapat menciptakan ruang yang aman bagi anggota tim untuk gagal dan terus belajar? Ya, ini pertanyaan yang saya senang banget nih. Itulah teman-teman. Sebagai pemimpin kita itu harus punya courage dan keberanian untuk take risk, to take calculated risk. Tapi calculated risk ya, bukan berarti apalagi kalau seperti Mbak Pepe nih banyak berhubungan dengan BUMN atau proyek-proyek besar yang berhubungan dengan dana yang begitu besar. Jadi analyze it first. Seorang pemimpin itu dia harus mengetahui terlebih dulu kira-kira ini potensi kegagalannya di mana ya, gitu. Kita harus tahu terlebih dahulu. We have a project. Seorang pemimpin harus tahu where are the safe zone, where are the risky zone, where are the dangerous zone. Ada zona-zona yang bisa what do you call it? Yang negotiated, ada area-area yang unnegotiated for failure. Ya tentu saja kalau area itu unnegotiated for failure, jangan berikan platform itu sebagai exercise. Berikan platform di mana failure itu masih bisa diantisipasi. Nah, terus terang itu diperlukan keberanian sih dari seorang pemimpin. Dan diperlukan waktu. Soalnya kan ini memakan waktu ya untuk memberikan kesempatan buat tim to do the trial and error, to express their ideas. Itu kan dibutuhkan waktu yang lebih lama. Tetapi jika kita berhasil memberikan platform itu, teman-teman, they will feel proud. And this is also the secret of how to work successfully with Gen Z. Karena Gen Z itu memerlukan this platform. Gen Z memerlukan this platform to eksperimen gitu, to eksperimen. Ya jadi kita sebagai pemimpin ya kita harus berani memberikan resiko yang terkalkulasi ya, gitu. Itu jawabannya untuk nomor 2. Oke, thank you. Jadi calculated risk tuh cantik banget itu ya bahasanya. Thank you banget Mbak Evi. Jadi ya dikasih kesempatan tapi juga calculated risk ya. Oke. Mbak, ada lagi pertanyaan yang ketiga nih. Di pertanyaan ketiga ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita bisa konsisten untuk tetap berani? Kemudian yang kedua adalah
menarik saat Bu Evi menyebutkan pentingnya companion seperti mentor. Bagaimana cara kita menemukan mentor yang tepat dari Bernadette? Oke, I love this question. Good question number one. Bagaimana kita bisa konsisten ya untuk tetap berani? Nah, teman-teman, konsistensi itu compounds ya. Konsistensi itu compounds. Untuk berani, kita bukan Wonder Woman ya yang selalu berani. Itu yes. Ada saat-saat kita takut, which is okay. Which is okay. But the question is, ketika kita takut, acknowledge that we are afraid, akui bahwa kita punya ketakutan. Nah, yang kedua, pertanyaannya, ketakutan ini membuat kita berhenti atau membuat kita maju? Nah, ini kan pertanyaannya. Nah, untuk membuat kita maju, balik lagi, ada hubungannya dengan yang kedua. Kita harus punya mentor. Kita harus punya coach. Kita harus punya somebody who will be there for us untuk menjadi cheerleader kita. Kita perlu itu because we cannot reach success alone. It will be a very frustrating journey, Bernadette, if we want to achieve success alone by ourselves. Akibatnya kita akan frustasi atau depresi karena kita overthinking, terus ketika kita down, pikiran kita itu kan melayang kemana-mana gitu ya. Nah, that's where you need somebody who will remind you that Bernadette, you are fine, that's okay, I will be with you. Nah, ini akan menolong kamu untuk bisa lebih konsisten menjadi berani. Ingat ya, fear bisa menjadi speed bump, tapi jangan biarkan fear menjadi stopping sign. Karena salah satu musuh terbesar buat kita itu adalah fear, gitu. Most of the time. It's not because we do not have the opportunities. It's not because we don't have the time. It's not because we don't have the ability. Kalau kita mau jujur, sebenarnya opportunity itu ada. Sebenarnya waktu itu ada, tapi masih kita nggak berani. Itu kalau kita mau jujur. Nah, untuk menggali semuanya ini, kita nggak bisa sendirian. Nah, ini tipsnya ya, tipsnya. Very practical. Identify what is your area of fear. Dalam arti gini, area itu kategorinya. Be specific. Saya itu mempunyai ketakutan di kategori apa? Is it relation? Is it business? Is it career? Atau is it apa? Family area. Di area mana yang kita mempunyai ketakutan? Atau in the area of communication? Atau di area of presentation? Areanya apa? Nah, setelah dapat areanya, kategorinya, think about somebody, find someone who is really, really good in that area. Jadi, pikirkan ada nggak ya orang yang bagus di area itu, kemudian call them, tanyakan, mau nggak jadi mentor aku di area komunikasi misalnya, atau di area relasi misalnya. Nah, hubungin dia, jadikan dia mentor. Ini adalah cara yang paling efektif. Jadi, temukan kategori ketakutan kamu di mana, cari orang yang sudah mencapai atau orang yang sudah berhasil di area tersebut. Contohnya gini ya, kalau kita mau mempunyai rumah tangga yang yang harmonis katakanlah ya jangan cari nasihat ke orang yang bercerai 3 kali, katakannya begitu. Contohnya begitu gitu. Ini contoh yang gampang gitu. Oke. Nah, yang kemudian kedua ini menjawab yang kedua ya. Gimana cara menemukan mentor yang tepat itu tidak langsung menjawab yang kedua. Yang paling yang nomor satu adalah cari mentor yang sudah berhasil di area tersebut. Dan kedua, cari mentor yang value-nya sama dengan kamu. Have somebody who have the same values. Karena values itu adalah the foundation of how we behave. Values itu the drive of how we think. The drive of how we behave. Itu values. Jadi jangan sampai salah mencari mentor. Itu Mbak. Okay, thank you so much,
berikutnya langsung akan ada pencarian mentor. Iya. Thank you banget. Tapi tipsnya very practical. Jadi memang oke, sesimpel kita lihat mana yang sudah berhasil dan kita approach, kita minta dia untuk jadi mentor kita. Thank you banget, Dan Mbak. itu perlu keberanian ya Pak ya. Untuk Yes. approach orang itu juga perlu keberanian loh teman-teman. Iya, iya, iya. Agree, agree. Yes. Oke, oke. Mbak, ini tema ini dan topik pembicaraan Mbak Evi ini sangat menarik. Jadi teman baku daya ini banyak banget mengajukan pertanyaan. Saya masih ada beberapa lagi nih Mbak. Kita lanjut ya Oke. ke pertanyaan yang berikut. Ini pertanyaan yang keempat. Bilangnya gini, first half is career, second half is calling. Adakah tips Ibu memberikan, adakah tips yang Ibu berikan dalam menemukan calling? Apakah biasanya calling berkaitan dengan karir? Oke, Dari Mbak this is a Desi. very good questions juga yang banyak saya dapatkan, terutama buat dari teman-teman yang sudah mencapai, biasanya nih yang sudah mau mendekati the first half of the life nih, mulai resah, gelisah, gitu ya. Kira-kira what is next? Nah, calling, calling and purpose ini sangat sangat menarik. Harus berangkat dari suatu belief terlebih dahulu. Because I am a person of faith, I have the belief, saya mempunyai kepercayaan teman-teman bahwa setiap dari kita itu mempunyai suatu tujuan. Tujuan yang baik. Diciptakan Tuhan mempunyai tujuan yang baik. Nah, pertanyaannya kan bagaimana kita menemukan calling kita? Bagaimana menemukan purpose kita? Nah, this is the big questions gitu ya. Sependek pengalaman saya dan dari banyak buku-buku atau sertifikasi yang saya ambil, one of the ways to find your calling, one of the ways to find your purpose itu adalah dengan mengenali diri, have a self-awareness. When we talk about calling, when we talk about purpose, tujuannya itu sudah bukan kesuksesan lagi. Tujuannya adalah significance. Significance itu bahasa Indonesia apa ya? Hidup bermakna. Tujuannya adalah suatu fulfillment. Fulfillment itu kepenuhan, kepuasan yang mendasar. Ya, karena tujuannya itu sudah lebih besar dari hanya sekedar kesuksesan secara finansial. In order to find your purpose and your calling, we need to have the self-awareness. Kita itu harus mau untuk dan mampu untuk mendalami dulu siapa diri kita. What are your drivers? Setiap kita mempunyai drivers. Drivers itu hal-hal yang membuat kita excited, hal-hal yang membuat kita semangat. Pasti setiap kita mempunyai specific thing yang membuat kita semangat. Satu, identify your drivers. Dua, identify your strength. Kekuatan kita tuh apa sih? Gitu. Focus on your strength. Tiga, balik ke masa lalu. Take a look at your experience. Kita tuh sudah melalui pengalaman-pengalaman apa sih? Kita tuh harus bisa menganalisa. Kok dari dulu saya selalu ini ya, ditempatkan di area-area yang berkaitan dengan manusia ya, atau kayak gitu. So, pengalaman apa yang kita alami? And then analyze it all together. Jadi kalau pertanyaannya, apakah biasanya calling itu berkaitan dengan career? Not really. Bisa enggak. Bisa enggak. Nggak harus sama dengan career kita. Makanya teman-teman ada banyak orang itu meskipun sukses di dalam karir, dia tuh masih tetap merasa kosong. Dia tuh merasa kayaknya I am created more than this deh, gitu. Kayaknya ada yang nggak klik deh, gitu. Jadi, nah yang nggak kliknya ini yang kita harus gali. Kenapa dia nggak klik? Nah, itu memerlukan perenungan yang sangat mendalam. Cuman long story short, you need to have self-awareness of who you really are. You have to have a mindfulness. Apa yang membuat kita semangat ya? Apa yang membuat saya happy ya? Apa yang menggerakkan saya ya? Apa yang mendrive saya ya? Pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Dan seringkali pertanyaan-pertanyaan ini teman-teman akan lebih bisa dijawab jika kalian mempunyai seorang mentor,
jika kalian mempunyai seorang coach. So, if you want to be effective in finding your purpose, find somebody. Itu, Mbak. Oke. Lagi-lagi mentor dan coach itu penting yang akan membantu kita juga menemukan calling kita ya, Mbak. Benar-benar jangan sendirian gitu ya. Jangan Ya. sendirian. Oke, thank you. Thank you. Kita lanjut ke pertanyaan kelima ya, Mbak Evi. Boleh? Tadi disampaikan bahwa kesuksesan itu perlu dibayar. Semakin sukses, semakin tinggi yang dibayar. Bisa diberikan contoh apa saja yang perlu dibayarkan, Bu? Dari Restu. Bener banget nih. Apa? Mesti bayar apa sih, Bu? Gitu ya. Contoh mudah ya, contoh mudah ya. Saya sebagai seorang wanita karir, tapi saya juga punya keluarga kan. Saya punya anak gitu. Salah satu harga termahal yang harus saya bayar adalah saya harus meninggalkan anak saya waktu dia dulu tumbuh kembang. I didn't see my son grow at the first of 5 year. Itu 5 tahun pertama seorang anak itu adalah 5 tahun yang terpenting ya. Nah, pada waktu itu saya memutuskan untuk berkarir. Itu harga yang harus saya bayar gitu. Itu contoh. Terus kalau apalagi? Sebagai seorang perempuan kan pasti ini ya, kita kan nggak bisa melepaskan, oh mentang-mentang kita mau berkarir, terus keluarga terbengkalai gitu. Nggak ada yang ngurusin anak, nggak ada yang ngurusin suami di rumah. Apa yang harus saya bayar? Yang harus saya bayar, of course satu, saya harus spend more money for babysitter. Tapi yang kedua, setelah pulang kantor, saya nggak hanya ongkang-ongkang kaki, tapi saya gantian yang mengurus suami. Saya tetap yang harus melayani suami, saya tetap yang harus yang menyiapkan sarapan ketika belum berangkat. That's the price that I have to pay. It's a simple example. Yang kedua, if you want to be successful in life, if you want to be a courageous leader, kita itu harus terus belajar, kawan-kawan. Great leaders are learners. Pemimpin yang baik, dia akan terus belajar. Dia akan terus mempunyai rasa lapar untuk menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Apa yang harus dibayar? Harus dibayar dengan apa? Belajar lagi. Belajar terus. Nah, itu kan butuh tenaga, butuh biaya, butuh keberanian, butuh kerendah hatian untuk kita mau terus belajar. Nah, itu contoh yang simple ya about the price that we have to pay. Itu Mbak Pep. Oke. Price di sini artinya bukan selalu harga dalam bentuk rupiah, tapi bisa dalam bentuk waktu, kesempatan gitu ya, dan usaha, tenaga gitu ya, Mbak. Betul Oke. sekali Mbak. Alright. Oh, Mbak Evi, thank you so much. Nggak kerasa ini kalau kita udah ngobrol dari tadi banyak banget halnya dan nggak kerasa waktunya pun sudah bergulir. Tadi adalah pertanyaan terakhir untuk Oke. sesi talk show kita di malam hari ini. Nah, thank you sekali lagi untuk semua sharingnya Mbak Evi, untuk jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah hadir, dan semoga Mbak Evi selalu sehat, sehingga lebih banyak lagi yang bisa terinspirasi oleh pemikiran dan pengalaman Mbak Evi. Thank you Thank you banget so ya much. Mbak ya. Saya Thank you, akhiri semoga sesi talk menolong show-nya. teman-teman ya. Semoga memberikan Pasti. semangat. Semoga bermanfaat. Amin, amin. Pasti banget. Terima kasih Mbak Evi. Thank you. Baik, teman Bakudaya, terima kasih sudah berpartisipasi dalam sesi talk show ini, di mana kita sudah mendengarkan keynote speaker hebat kita, dan juga sudah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman Bakudaya sampaikan. Kalau kita lihat dari sesi talk show ini, ada 3 hal yang sangat menjadi key takeaway yang bisa kita ingat dan kita bawa pulang. Yang pertama, kalau berbicara tentang courage, courage ini benar-benar membuat make leadership possible. Itu yang tadi dikatakan oleh Mbak Evi. Kemudian yang kedua lagi yang sangat clear, solid, bahwa
courage requires action. Jadi nggak ada action, nggak ada courage. Ngomong courage, nggak ada action, bukan courage. Pokoknya courage requires action. Dan yang ketiga, find and be a courage companion. Jadi lagi-lagi tadi dibahas juga di video, dibahas juga oleh Mbak Evi, dipertegas lagi di video tadi ulasannya Simon Sinek, bahwa courage itu perlu orang-orang di belakang, perlu ada orang-orang di sekitar. Mbak Evi lagi menegaskan, lihat inner circle gitu ya. Jadi ini clear banget hal-hal yang bisa membuat kita untuk memiliki courage, memiliki brave heart, memiliki bold future, seperti tema dari webinar kita pada malam hari ini. Nah, teman Bakudaya dimanapun berada, mari kita ciptakan lingkungan, saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan sesi ini kepada Mbak Reni. Oke, Ya, Mbak Reni. baik Mbak Pepi. Mari, yuk sepulang dari webinar ini kita bersih-bersih inner circle. Langsung ya. Ya, betul. Dan Oke. betul. Terima kasih Oh, banyak Mbak Pepi. aku juga senang banget ya, sesinya sangat menarik sekali. Aduh, nggak ada habis-habisnya deh kalau berbicara dan ngobrol dengan Mbak Evi, kayak benar-benar resourceful banget untuk banyak hal ya. Jadi waktu pun bergulir begitu cepat sekali. Betul. Sampai Nah, saya Mbak, mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa diangkat karena mhm, keterbatasan waktu, tapi semoga lain iya, kali bisa diadres. yes, yes, yes. Oke, kalau gitu Mbak Reni, saya kembalikan sesi berikutnya ke Mbak Reni ya. Dan saya mohon Terima, pamit. Terima kasih. terima kasih. Nah, selain bersih-bersih inner circle, sepulang dari sini juga mari kita bereskan jika ada pemikiran I don't think I can, karena akarnya adalah I don't think I am, begitu yang disampaikan Mbak Evi tadi. Terima kasih teman Bakudaya sudah bersama-sama sampai di segmen akhir live webinar Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Futures malam ini. Sebelum webinar berakhir, saya sampaikan 3 hal. Pertama, mengenai sertifikat kehadiran bagi teman Bakudaya yang memerlukan, silakan konfirmasi, juga konfirmasikan penulisan nama melalui link yang ada di chat. Kedua, rekaman webinar malam ini dapat teman Bakudaya akses di kanal YouTube Bakudaya. Dan terakhir, mengenai webinar berikutnya, kapan dan membahas apa, tunggu infonya di akun Bakudaya, baik melalui Instagram, LinkedIn, atau Facebook. Nah, teman Bakudaya, kita sudah berada di penghujung webinar Independent Spirit, Brave Hearts, Bold Futures yang dipersembahkan oleh Bakudaya. Saya Reni dan tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak Evi sebagai narasumber, full session mentorship tadi, dan juga Mbak Pepi yang memoderasi talk show dengan sangat ciamik. Terima kasih sekali atas inspirasi dan energi yang diberikan malam ini. Juga tentu saja apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya dimanapun berada yang sudah bergabung. Teman Bakudaya, believe in ourselves. Percaya bahwa kita berdaya. Karena masing-masing kita semua adalah pemimpin, setidaknya pemimpin untuk diri sendiri. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami pamit, sampai jumpa di webinar berikutnya.